Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Hilman Alamsyah selaku asisten laboratorium teknik kendali dan instrumentasi yang bertanggung jawab sebagai PJ dari mata kuliah praktikum KNI 1 ini atau PLC. Baik, pada praktikum kali ini atau pada modul 4 dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol Berbasis PLC HMI. Nah, pada modul 4 ini rekan-rekan akan membuat dari desain HMI-nya, yang dimana modul 4 ini berlanjut dari modul ketiga, karena kan yang modul ketiga itu rekan-rekan membuat ladder diagram. Nah, di sini membuat desain dari HMI-nya untuk kontrol. Selanjutnya terdapat tujuan dari modul 4 ini, yaitu seperti membuat desain HMI, menghubungkan CX dengan Easy Builder, mengunduh CX dari PC ke PLC, lalu mengunduh desain pada Easy Builder dari PC ke HMI. Selanjutnya terdapat teori dasar. Nah, untuk lengkapnya rekan-rekan bisa dibaca pada modulnya. Namun di sini saya akan menjelaskan dengan singkatnya, yaitu Human Machine Interface atau HMI adalah sebuah sistem antarmuka yang memungkinkan operator berinteraksi dengan proses otomasi melalui tampilan informasi, pemantauan status sistem, dan pengaturan perintah kontrol. Nah, yang dimana HMI yang digunakan pada praktikum kali ini adalah HMI WAINTEK atau WAINView. Karena kan model HMI itu berbeda-beda, banyak modelnya. Selanjutnya terdapat fungsi HMI, yaitu untuk monitoring atau pemantauan, lalu kontrol untuk pengandalian. Yang ketiga berfungsi sebagai peringatan, alarm, dan notifikasi. Lalu keempat adalah data logging atau pencatatan data. Yang kelima merupakan dari visualisasi proses, dan keenam keamanan dan akses. Nah, di sini terdapat Easy Builder Pro atau merupakan software dari program HMI itu sendiri, yang dimana software ini dikembangkan oleh WAINTEK untuk merancang, mengonfigurasi, dan memprogram tampilan HMI. Software ini digunakan untuk membuat antarmuka pengguna grafis yang berfungsi sebagai media komunikasi antara operator dengan sistem otomasi yang dikendalikan oleh PLC. Nah, yang seperti saya bahas sebelumnya, yang dimana pada modul 3 kemarin itu rekan-rekan membuat dari ladder diagram berupa water tank control system, yang dimana terdapat pump 1, pump 2, lalu mixer, lalu drain valve, dan juga pump ketiga. Nah, ini dari animasi atau diagramnya itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuat dari desain HMI-nya. Tapi sebelum itu saya akan coba tampilkan terlebih dahulu seperti apa HMI yang akan rekan-rekan buat. Nah, ini yang telah saya buat ya. Mungkin saya akan offline simulation untuk bisa menjadi gambaran dari praktikum kali ini. Nah, nanti rekan-rekan akan membuat yang namanya fitur login. Nah, di sini kan terdapat tombol untuk menuju ke main control. Nah, ketika kita klik itu tidak akan bisa masuk karena belum login. Nah, misal ini terdapat dua akun, yang dimana akun-akun ini telah kita setting ya. Misalkan akun yang mana yang hanya dapat masuk ke main control. Langsung misalkan kita masukkan user 2, passwordnya 321, login. Nah, ini sukses ya. Tapi ketika kita masuk main control itu tidak dapat diakses karena bukan akun yang direkomendasikan.
karena hanya akun ke satu yang dapat bisa masuk ke main control. Login. Sebentar, logout dulu. Logout, terus kita masuk ke user 1, enter, login. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke halaman main controlnya. Nah, inilah yang akan rekan-rekan buat nantinya. Seperti pada gambar sebelumnya, di sini terdapat dari pump 1, pump 2, drain pump, dan juga pump ketiga atau pump out-nya. Dan terdapat tangki yang dimana di dalamnya terdapat mixer. Lalu terdapat beberapa komponen lainnya. Terus ada tank dari chemical 1, chemical 2, dan ini terdapat kontrol dari start dan stop, lalu beberapa indikator. Nah, tank dan juga pump ini hanya sebagai display dari HMI, yang dimana nantinya yang akan berjalan hanya dari indikatornya saja. Seperti itu. Baik, langsung saja saya akan contohkan untuk pembuatannya. Kita close terlebih dahulu. Ya, untuk langkah percobaannya. Nah, ini dari program PLC-nya. Karena kan yang modul 3 kemarin itu rekan-rekan hanya disuruh membuat berdasarkan mnemonic code. Nah, ini merupakan program yang sudah jadinya. Barangkali rekan-rekan masih terdapat program yang salah, mungkin bisa dibetulkan seperti ini dahulu. Lalu, pada halaman ke-61, step ke-7 itu bisa diikuti untuk membuat dari pembuatan desain HMI-nya. Baik, kita langsung buka saja utility manager-nya. Kita close dulu. Nah, di sini kita buka utility manager. Nah, di sini klik saja langsung pada Easy Builder Pro. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, di sini sudah terbuka dari Easy Builder-nya. Ya, untuk rekan-rekan langsung saja klik new di sini. Lalu kita cari model HMI yang sesuai dengan trainernya. Nah, karena kan dari HMI menggunakan model MT6071IP, maka kita klik. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul sistem parameter setting. Nah, ini lokal HMI. Di sini kita langsung saja masukkan new device atau server. Nah, di sini masukkan perangkat PLC-nya. Kita cari Omron. Nah, ini Omron. Kita pilih yang CP series USB. Nah, begitu. Ini klik device. Langsung saja klik OK. Dan juga langsung OK. Nah, ini merupakan layar-layar yang sebelah kiri. Lalu yang tengah ini adalah dari halaman untuk membuat desain HMI-nya. Yang pertama, kita bisa men-setting terlebih dahulu Windows 10. Kita klik kanan lalu settings. Nah, di sini namanya kita rubah terlebih dahulu, misalkan menjadi halaman login ya. Login, lalu di sini warnanya rekan-rekan bisa dirubah. Untuk merubah warnanya, pilih sesuai dengan keinginan dari rekan-rekan. Saya akan mencontohkan berwarna putih. Selanjutnya, pada halaman login ini kita akan membuat terlebih dahulu tombol loginnya.
Nah, pada objek kita cari yang namanya function key. Nah, ini function key. Atau lebih cepatnya dari home ini. Nah, di sini juga terdapat banyak ya objek-objek. Misalkan function key. Nah, ini function key. Kita klik. Nah, ininya kita display pop-up window. Lalu window-nya kita pilih ke halaman login dan logout. Nah, lalu shape. Nah, ini shape dan labelnya dapat kita atur. Kita langsung saja rubah dari shape-nya, shape atau bentuknya. Untuk warnanya dapat kita rubah juga, misalkan nah, karena ini kita bisa duplikat saja, jadi ketika kita tekan itu warnanya tidak akan terlalu berubah karena kita akan sudah diduplikat. Lalu klik pada label, kita use label, lalu isikan dari teksnya. Misalkan saya ketikkan login, lalu fontnya kita ganti menggunakan Arial saja, lalu warnanya kita ganti ke warna putih. Kita coba klik OK, lalu kita simpan di tengah-tengah. Nah, untuk memposisikan agar lebih pas kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya kita akan membuat kita buat window terlebih dahulu, new. Ini misalkan rubah namanya jadi main control. Lalu warnanya bisa kita rubah nanti. Bisa klik 2 kali. Setting kita akan hilangkan dari widthnya jadi 0. Oke. Bisa di close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat function key lagi untuk sebelum itu kita atur dulu untuk membuat dari akun-akunnya. Klik. Nah, di sini klik sistem parameter. Lalu pada security. Nah, di sini ada konfigurasi dari pembuatan akunnya. Kita gunakan 2 akun saja, yaitu user 1 dan user 2. Sebenarnya kita bisa rubah dari nama-namanya. Dan untuk mempermudah, kita biarkan saja user 1 dan user 2. Nah, di sini kita dari setiap akun itu terdapat kelas-kelasnya. Misalkan untuk user 1 itu hanya bisa kelas A. Lalu user 2 itu kelas A-nya tidak bisa. Nah, begitu. Jadi setiap user itu memiliki beberapa akses yang bisa dimasukin atau hanya bisa beberapa kelas yang bisa diakses. Seperti itu. Lalu kita atur dari passwordnya sendiri. Saya misalkan untuk user 1 itu 123. Lalu untuk user 2 nya misalkan 321. Selanjutnya, nah pada administrator ini kita beri checklist pada secret usernya. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita buat function key lagi untuk masuk ke window main control. Nah, di sini kita ganti ke change full screen window. Lalu window-nya kita menuju ke main control. Lalu nah, di sini security-nya. User restriction yaitu object class. Nah, di sini hanya bisa diakses oleh akun kelas 1 atau user 1.
Lalu kita beri checklist pada display warning message if access denied. Lalu pada shape-nya kita bisa rubah agar memperbagus dari desainnya. Saya akan rubah ke yang seperti ini. Misalkan di sini rekan-rekan bebas menggunakan yang mana untuk dari bentuk shape-nya. Misalkan saya akan menggunakan ini, klik OK, lalu ini diduplikat saja. Label, kita beri label. Kita beri label main control. Area 6. Di sini kita rubah warnanya. Klik OK, lalu kita simpan di atas login. Kita rubah dulu dari posisi teksnya. Kita bottom saja. Seperti itu. Selanjutnya kita buat sedikit ke bawah seperti ini. Lalu kita bisa memperbesar ya, tetapi sebelum itu kita keep width ratio, lalu kita perbesar. Sebelum itu kita beri teks terlebih dahulu untuk memberikan instruksi. Tab to continue. Di sini gunakan Arial seperti biasa. Lalu untuk size-nya jangan terlalu besar, kita pilih 14 saja. Kita beri italic. Blinknya kita kasih 1 second. Colornya mungkin hitam saja, atau kita beri color misalkan warna biru muda. Lalu kita klik OK, lalu kita simpan di tengah. Seperti itu. Ini untuk halaman login sudah selesai. Sebetulnya kita bisa mencobanya dengan cara offline simulation. Sebelum itu kita bisa save terlebih dahulu. Misalkan kita save dengan nama modul 4. Karena saya sudah pernah, mungkin saya akan beri tanda. Kita klik save. Ini sedang di-compile. Ini misalkan kita dapat error, kita hilangkan checklist pada build font files, lalu klik compile lagi. Sini akan muncul. Ini fungsi dari si tab to continue sebagai instruksi. Misalkan kita belum login tapi kita mencoba masuk ke main control. Ini tidak bisa. Kita akan coba dari fungsi si akun itu sendiri. Kita masukkan passwordnya. Login, sukses, main control. Sip. Ketika rekan-rekan berfungsi, artinya halaman login sudah selesai dan sesuai konfigurasinya. Kita langsung lanjut saja ke halaman main control. Di sini saya menggunakan background yang diambil dari Canva ya, karena pada isi bulannya sendiri belum ada fitur menggunakan background gradasi seperti. Untuk rekan-rekan mungkin bisa saja menggunakan background dari web atau menggunakan warna dari isi builder sendiri. Selanjutnya kita akan membuat save dari ini untuk membuat dari status bar.
Kita pergi ke ini save, atau rekan-rekan bisa klik objek lalu save. Dan di sini kita hilangkan saja frame-nya. Lalu kita bisa atur dari warnanya, misalkan seperti ini dahulu. Kita klik OK. Nah, kita simpan di ujung sini. Nanti kita bisa atur lagi. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali pada save barusan, lalu di sini kita buat ukurannya. Nah, kalau kita lihat dari modul itu menggunakan ukuran width-nya 800, lalu high-nya adalah 42. Lalu ininya gunakan 100 saja. Ini 0, lalu kita rubah dulu warnanya. Saya gunakan warna ini saja, lalu klik OK. Nah, ini. Oh, sebentar, saya akan atur terlebih dahulu. 800. Nah, ini sudah pas. Baik, kolom status bar sudah selesai, maka selanjutnya kita beri di ujung kiri ini kita akan beri indikator pada sistem. Kita gunakan teks terlebih dahulu, lalu kita ketikkan sistem, gunakan Arial saja, lalu untuk warnanya kita gunakan warna putih. Kita klik OK, kita simpan di ujung sini. Oh, sebentar, kita beri. Nah, lanjut kita akan gunakan bitlamp-nya. Klik objek, lalu kita, nah ini bitlamp. Nah, di sini kita masukkan alamatnya. Misalkan saya akan membuat dari bitlamp start terlebih dahulu. Kalau dilihat dari PLC-nya itu menggunakan CIO-bit, alamatnya 1000. Oh, sorry. Oh, karena PLC pada CIO itu alamatnya 10.000. Di sini kita ketikkan 10.000 tanpa menggunakan titik. Selanjutnya kita atur dari bentuknya. Nah, misalkan kita rubah, klik lamp, lalu kita gunakan yang flat seperti ini. Klik OK. Nah, di sini karena ini start, saya akan gunakan berwarna hijau gelap terlebih dahulu untuk 0-nya. Lalu untuk 1-nya kita gunakan hijau cerah. Sebentar, kita gunakan seperti ini. Lalu kita klik OK, lalu kita simpan dulu. Nah, sebelum rekan-rekan memperbesar dan memperkecil dari ukurannya, klik 2 kali, lalu pada profile diberi checklist pada keep width or high ratio-nya. Kita klik OK, kita bisa memperkecil tanpa merubah ukurannya. Maksudnya tidak menjadi aneh bentuknya, karena misalkan pada profile kita tidak memberi checklist. Nah, pada saat memperbesar maka akan menjadi aneh bentuknya. Nah, akan jadi seperti ini.
kita simpan di sebelah sistem. Nah, mungkin cukup. Nah, kita atur sejarkan dengan sistem seperti itu. Selanjutnya kita akan beri bitlane untuk stopnya. Nah, di sini kita copy paste saja. Kita copy paste, lalu kita klik 2 kali. Nah, karena ini bitlane stop, maka alamatnya itu 1001. Oh, 10. Oh iya, betul. Lalu pada shape-nya kita akan rubah warnanya. Untuk nolnya kita beri merah gelap, lalu untuk satunya kita beri merah cerah. Nah, seperti itu. Klik OK. Lalu kita sejarkan juga. Oh, salah. Untuk status bar sistem sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberi keterangan waktu. Keterangan waktu seperti tanggal, bulan, tahun. Lalu nanti kita akan beri judul dari sistemnya, dan juga sebelah kanan kita akan gunakan keterangan waktu, jam, dan menit. Untuk cara membuatnya itu sebetulnya mudah. Kita pergi ke objek, lalu klik numeric. Nah, untuk memberi keterangan waktu itu device-nya kita rubah ke local HMI. Lalu sebentar. Oh, di sini. Nah, kita pilih yang local day. Nah, ini untuk tanggal, ini bulan, tahun, dan ini jam dan menit. Nah, kita gunakan yang ini saja. Misalkan kita beri tanggal terlebih dahulu. Klik OK, lalu nah, karena tanggal itu hanya terdapat 2 digit, kita rubah ke 2 saja. Lalu nah, ini untuk tidak perlu diberi bentuk atau save ya. Lalu font juga tidak perlu. Oh, fontnya tetap 16. Oh, warnanya rubah ke warna putih. Lalu kita klik OK. Kita simpan di sini saja. Nah, lakukan hal yang sama untuk membuat bulan. Numeric, atau agar lebih cepat kita bisa copy paste saja. Lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita ganti misalkan HMI time. Kita pilih yang month, lalu klik OK. Kita sejajarkan juga. Lalu kita beri tahun. Kita Ctrl paste lagi. Lalu kita klik 2 kali. Time, lalu kita pilih yang year. Nah, karena tahun itu 4 digit, kita rubah terlebih dahulu menjadi 4, lalu klik OK.
seperti itu. Oke. Kita beri tanda slash atau garis miring. Kita simpan di antara tanggal dan bulan, dan juga antara bulan dan tahun. Nah, ini agar kita tahu sudah rapi atau belum, kita di offline simulasi saja. Sudah rapi, hanya tinggal kita geser ke kiri. Sudah sesuai ya. Sekarang tanggal 16 bulan 5 2026. Baik, kita akan geserkan. Sebentar, saya akan kunci terlebih dahulu dari posisi status barnya. Klik OK, lalu kita bisa memblok dan kita geser ke kiri seperti itu. Baik, lakukan hal yang sama untuk jam dan menitnya. Nah, ini sudah selesai. Untuk status barnya sendiri terdapat keterangan tanggal, bulan, tahun, nama sistem, dan juga keterangan waktu, jam, dan menit. Tinggal dirapikan saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan beri kolom untuk kontrol dan juga indikator. Masih gunakan shape, lalu klik OK terlebih dahulu. Kita rubah dari ukurannya. Kita sesuaikan. Kita beri warna cerah terlebih dahulu. Klik OK. Kita posisikan di ujung sebelah kiri. Kita rubah dulu warnanya agar lebih cocok. Nah, mungkin seperti ini. Kita pastekan, lalu kita rubah warnanya menjadi agak lebih gelap. Lalu kita ke ataskan terlebih dahulu, lalu kita sejajarkan. Nah, lalu kita Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama misalkan control. Kita klik OK, lalu kita simpan di sini. Kita simpan, kita atur posisinya agar lebih di tengah. Selanjutnya kita beri
toggle switch. Lalu kita beri alamat sesuai dengan program PLC. Untuk start itu sendiri alamatnya CIObit 000. Lalu untuk switch stylenya toggle. Lalu security, nah save-nya kita rubah menjadi button. Nah, kita gunakan yang ini saja. Kita klik OK. Oke, kita ganti terlebih dahulu untuk nolnya. Untuk satunya kita gunakan hijau cerah. Seperti itu. Lalu pada label kita beri label, use label terlebih dahulu. Lalu kita beri label start. Untuk fontnya kita gunakan Arial saja. Lalu warnanya warna putih. Kita klik OK dan kita simpan di sini. Baik, selanjutnya agar lebih mempercepat kita kontrol pas saja. Kita klik 2 kali terlebih dahulu, lalu kita rubah alamatnya untuk stop itu pada program saya sendiri menggunakan 001. Lalu shape-nya kita rubah warna untuk 0 warna merah. Lalu seperti ini, kita labelnya ganti menjadi stop. Kita klik OK. Nah, kita atur lagi untuk ukuran dari kolomnya itu sendiri. Oke, cukup. Sebentar. Untuk mengatur posisinya memang agak sedikit lama karena kita harus memposisikan agar lebih pas. Baik, untuk kolom kontrolnya cukup selesai. Kita akan lanjut ke membuat kolom indikator itu sendiri. Nah, kita diklik saja kolomnya, lalu kita Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, kita simpan di sebelah kolom kontrol. Lalu kita perbesar ukurannya, mungkin cukup seperti ini. Lalu kita beri teks juga. Kita rubah namanya menjadi indikator. Klik OK. Nah, di sini gunakan cara yang sama seperti menggunakan bitlamp ini. Langsung kita gunakan bitlamp. Mungkin kita akan membuat dari nama-namanya terlebih dahulu. Mungkin kita beri teks, misalkan saya akan gunakan PAM 1 untuk warnanya misalkan warna hitam saja. Nah, PAM 1 lalu klik bitlamp. Nah, untuk
alamatnya disesuaikan dengan program PLC. Untuk pump 1 itu menggunakan CIObit 1002. Lalu shape-nya kita akan rubah menggunakan yang bentuknya kotak seperti ini. Nah, untuk kondisi nolnya kita biarkan warna merah. Nah, untuk kondisi satunya kita rubah ke hijau seperti itu. Lalu kita klik OK, kita simpan terlebih dahulu, lalu klik profile. Sudah. Lalu kita bisa memperkecilnya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita sejajarkan dengan teks itu sendiri. Nah, sudah sejajar. Lalu agar mempercepat kita copy paste saja, dan juga untuk yang ketiganya lanjut kita akan merubah misalnya untuk pump 2. Lalu alamatnya pump 2 itu 1003. Lalu saya akan di sini gunakan mixer saja. Lalu alamat mixer itu 1004. Nah, kita atur posisinya terlebih dahulu. Ini dengan mixer. Baik, sudah rapi. Kita lanjut ke drain pulp dan pump ketiga atau pump out. Kita copy juga agar lebih cepat. Kita geserkan ke sebelah kanan. Lalu kita ganti menjadi drain pulp. Klik OK. Kita rapihkan terlebih dahulu. Lalu untuk alamatnya kita rubah. Drain pulp itu 1006. Klik enter, lalu posisikan agar lebih rapi. Lalu ini kita rubah menjadi pump out. Lalu kita ganti alamatnya pada pump ketiga itu 1005. Baik, indikator maupun kontrol sudah selesai. Nah, kita masuk ke step yang display dari setiap tangkinya. Untuk caranya sendiri itu emang agak tricky dan agak sedikit lama karena harus mengatur dari posisi setiap pipanya itu sendiri. Kita akan masukkan terlebih dahulu tangkinya. Untuk rekan-rekan bisa diklik tombol ini atau browse libraries, diklik, lalu pada picture kita cari, nah ini tank. Nah, di sini rekan-rekan bisa milih yang mau menggunakan tank yang mana.
Saya akan contohkan akan menggunakan tank ini, yaitu tank 2 FLBX. Lalu kita add to project. Nah, pada sebelah kanan maka akan muncul. Lalu kita dapat menggunakan dengan cara click and drag. Diklik lalu di drag. Nah, sebelum memperkecil ukurannya, kita biasakan untuk men-checklist keep width or high ratio. Klik OK, lalu kita perkecil ukurannya. Nah, mungkin cukup seperti ini. Kita atur di tengah saja. Lalu setelah tank itu kita gunakan yang namanya sebentar, kita buka terlebih dahulu tank. Kita gunakan tank chemical 1 dan tank chemical 2. Nah, ini kita gunakan chemical, add to project, lalu kita pilih misalkan menggunakan yang ini saja. Untuk penempatannya itu bebas, gimana rekan-rekan sendiri, dan juga penggunaan tank dan yang lainnya itu bebas. Yang penting bisa dapat sesuai dari diagram ini. Lalu kita gunakan pump. Pump itu ada di pump. Nah, ini pump. Nah, kita gunakan yang ini. Saya misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan pipa atau pipe. Picture lalu pipes. Nah, gunakan pipa ini. Nah, ini terdapat banyak pipa. Disesuaikan saja. Misalkan, nah, kita bisa juga menggunakan pipa seperti ini. Untuk caranya sendiri, sebentar. Nah, misalkan kita buat agar pipa ini terlihat berada di belakang tangki ini, kita atur pipanya di
layarnya agar menjadi ke belakang. Klik backward. Nah, mungkin ini agak lama, kita lihat saja. Untuk address pipa ini itu kan GP6. Nah, tangki itu sendiri alamatnya GP1. Jadi kita posisikan GP6 ini berada di atas GP1. Nah, maka akan otomatis berada di belakang pada si tangki. Seperti itu. Selanjutnya kita hubungkan dengan pipa seperti ini. Oh, sebentar. Nah, ini lakukan cara yang sama. Kita atur GP7 berada di atas GP1. Nah, seperti ini, maka otomatis pipa terlihat menyambung. Oh, kita salah gunakan pipa yang ini saja. Nah, kita gunakan pipa yang ini saja. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita bisa copy paste pipanya. Kita posisikan lagi. Nah, ini pipanya sudah terlihat tersambung. Lalu kita sambungkan dengan pumpnya. Lalu pump kita posisikan ke atas seperti ini. Ini memang agak sedikit tricky untuk dapat terlihat menyambung. Selanjutnya kita sambungkan dengan chemical yang ini chemical 2. Nah, kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Selanjutnya kita tambahkan dari drain pulpnya.
kita misalkan gunakan drain pulp yang ini saja. Lalu kita tambahkan pump out-nya. Kita gunakan ini saja. Nah, di sini lalu kita tambahkan tangki untuk penampungannya. Nah, ini untuk tangki outnya. Nah, setiap dari aktuator ini kita beri indikator juga. Misalkan misalnya ini pump 1. Nah, kita tinggal copy saja pada indikator ini. Lalu kita rubah warnanya terlebih dahulu menjadi warna putih. Ini pump 1, kita atur indikatornya. Nah, seperti ini. Ctrl C lalu Ctrl P. Nah, seperti ini kurang lebih. Lakukan hal yang sama pada pump 2 mixer, lalu drain pump, pump out, dan juga mixernya. Nah, untuk penggunaan bitlamp mixer ini kita simpan di dalam tanknya dengan cara yaitu kita ke belakang tank. Nah, maka bitlampnya sudah di dalam tank. Ya, itu dianalogikan sebagai mixer. Lalu setiap tank ke pump 1, dari pump 1 ke tank mixernya itu disambungkan menggunakan pipa. Untuk tata letak layoutnya itu disesuaikan sesuai dengan kemauan rekan-rekan. Tidak harus seperti ini, yang penting terdapat ada pump 1, pump 2, drain pump, pump out, dan juga mixer yang nantinya akan menjadi seperti ini. Baik, jika rekan-rekan sudah selesai semua tata letak layoutnya seperti ini, maka rekan-rekan bisa menguploadnya ke trainer HMI agar diintegrasikan dengan PLC. Tetapi sebelum itu kita bisa mencoba untuk offline simulationnya. Kita klik offline simulasi. Nah, ini program yang pernah saya buat. Kita satu. Nah, seperti ini. Maka ketika sudah seperti ini, program dinyatakan selesai atau sesuai dengan langkah percobaan. Baik, untuk penguploadannya saya akan memperlihatkan videonya seperti berikut ini.
Baik, ketika programnya sudah selesai dari cek programmer dan isi buildernya, maka langkah selanjutnya adalah untuk mengupload ke masing-masing device untuk diintegrasikan. Nah, di sini terdapat trainer dari PLC dan HMI, yang dimana di sini menggunakan HMI MT6071IP dan juga PLC CP1E. Baik, sebelumnya akan saya nyalakan dulu dari trainernya. Nah, ini sudah menyala. Mungkin langkah pertama saya akan mengupload dari PLC-nya terlebih dahulu atau program dari CX-nya. Nah, untuk program CX-nya sendiri ini merupakan program dari modul 3 yang kemarin ya, yang dimana di sini terdapat 5 output, yaitu pump 1, pump 2, mixer, pump out, dan juga drain valve. Nah, untuk penguploadan ke PLC-nya menggunakan kabel seperti ini atau kabel RS232. Nah, langsung saja hubungkan ke PLC dan juga laptopnya. Baik, jika sudah terhubung maka tinggal melakukan penguploadan melalui simulation, lalu work on online simulator, atau bisa control shift V. Control shift V terlebih dahulu, lalu kita lakukan control T. Nah, pada download option ini langsung saja klik transfer all, lalu yes, lalu yes. Nah, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, ketika download successful ini lalu klik OK. Di sini yes saja. Nah, maka program sudah terupload. Baik, selanjutnya untuk penguploadan dari isi buildernya ke HMI. Nah, untuk caranya sendiri mungkin ini langkah awalnya adalah masuk dulu ke EB Pro nya, lalu masuk ke program yang barusan sudah dibuat ya. Nah, seperti ini. Ketika sudah yakin untuk bisa diupload, maka langsung saja ke project, lalu download PC to HMI. Di sini klik saja. Nah, ini error karena mungkin banyak elemen. Di sini dihilangkan saja build font filesnya, lalu compile. Nah, maka tidak terjadi error lagi. Lalu selanjutnya tinggal klik download. Oh ya, di sini juga menggunakan USB kabel untuk penguploadan dari PC to HMI-nya, bukan menggunakan Ethernet karena HMI yang digunakan belum support menggunakan Ethernet. Lalu langsung saja klik download, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ketika proses sudah selesai, maka HMI akan merestart otomatis. Nah, di sini sudah muncul all finished. Nah, di sini kita exit saja. Lalu di sini bisa di close saja atau mungkin bisa dicabut saja dari kabel USB-nya. Nah, maka tampilan HMI akan menjadi seperti ini. Ketika PLC dan HMI sudah terupload program, maka langkah selanjutnya itu adalah mengintegrasikan dari komunikasinya. Nah, kabel dari PLC ini sambungkan ke USB dari bagian HMI-nya. Ketika sudah disambungkan, maka kita akan coba dari program HMI-nya. Nah, di sini karena kan belum login, kita coba masuk ke main control. Maka akses denied atau akses tidak bisa terbuka.
Lalu kita login terlebih dahulu. Kita langsung saja ke user 1. Lalu masukkan password sesuai dengan yang telah kita program. Lalu login. Nah, password sudah benar, maka succeed. Lalu kita bisa masuk ke akses main control. Nah, ketika tombol-tombol indikator ini muncul, maka komunikasi dari HMI dan PLC ini sudah tersambung. Tapi akan saya contohkan ketika PLC dan HMI ini belum tersambung. Saya coba cabut kabel yang ini. Nah, maka akan keluar device no response. Nah, ketika ini ditekan maka tidak akan muncul respon apapun karena belum ada komunikasi antara PLC dan HMI. Lalu saya hubungkan kembali. Nah, ini ketika sudah tersambung komunikasi dari PLC dan HMI. Baik, sekarang akan saya coba jalankan dari programnya. Saya akan tekan tombol start. Nah, maka alamat PLC atau dari output PLC menyala dan juga indikator menyala. Lalu mixer dan juga drain valve dan pump out, yang dimana program ini sesuai dengan yang telah dikerjakan. Nah, program ini akan terus ya looping dari pump 1, pump 2 mixer, lalu drain valve dan pump out akan terus berlanjut seperti itu sampai tombol stop ditekan. Nah, ketika tombol stop ditekan, maka proses akan terus sampai semua siklus sudah terjalankan. Nah, di sini sudah berhenti dan juga dari output PLC ini sudah tidak ada yang menyala. Baik, selanjutnya ada terkait dari laporan praktikum, yaitu pada bab 4 analisis. Untuk subbab 4.1 hasil praktikum gambar 4.1 tampilan EB Pro atau Easy Builder Pro halaman login, yaitu rekan-rekan dapat men-screenshot hasil tampilan login dari rekan-rekan. Contohnya, nah, halaman login ini kalian screenshot dan masukkan ke laporan praktikum gambar 4.1, begitupun untuk 4.2 nya, yaitu halaman pada main control. Nah, ini untuk gambar 4.2. Selanjutnya untuk 4.3 itu tampilan HMI login, yang dimana tampilan yang sudah di-upload ke trainer HMI. Nah, untuk 4.3 itu rekan-rekan dapat meng-screenshot dari video yang barusan ditampilkan, lalu screenshot juga untuk gambar 4.4, yaitu tampilan HMI main control pada saat running. Hanya terdapat 4 gambar. Untuk modul 4 ini tidak ada analisis matematis, jadi langsung saja ke subbab 4.2, yaitu analisis data, yang dimana analisis data ini merupakan pembahasan dari data yang ditampilkan dalam praktikum dengan menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Lalu analisis data merupakan analisis hasil pemikiran sendiri dari hasil praktikum yang sudah dilakukan dan bukan berupa langkah kerja praktikum. Jadi merupakan analisis selama praktikum dan bukan langkah kerja. Selanjutnya, nah, di sini terdapat penyusunan laporan. Seperti biasa, terdapat bab 1 pendahuluan,
bab 2 teori penunjang, bab 3 prosedur percobaan, dan bab 4 analisis. Lalu terdapat bab 5 itu kesimpulan dan saran dengan minimal 3 poin. Lalu terdapat daftar pusaka dan juga lampiran. Baik, di sini terdapat dari narahubung praktikum kendali dan instrumentasi 1. Yang pertama itu ada rekan saya Rangga Jalu Wicaksono dan juga saya sendiri Hilman Lamsyah. Nah, ini bagi rekan-rekan yang terdapat masih kebingungan, mungkin dapat menghubungi nomor di antara salah satu ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti praktikum modul 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.